Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari Rasul? Halaman 2. Malu akan mendatangkan kebaikan. An Imran bin Husainin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin faqala Busyair bin Ka'bin maktubun fil hikmati inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan faqala lahu Imran uhadditsuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsuni an sahifatika, rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Lalu Busyair bin Ka'ab berkata, tercatat di dalam hikmah, sesungguhnya dari malu itu ada ketenangan, dan sesungguhnya dari malu itu ada ketentraman. Kemudian Imran bin Husain berkata kepadanya, aku menceritakan ini kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kamu menceritakan kepadaku dari catatanmu? Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat tercatat di dalam hikmah, sesungguhnya dari malu itu ada ketenangan dan sesungguhnya dari malu itu ada ketentraman. Mohon dijelaskan. Ya, sebelum menjawab ini ada permintaan. Mohon diartikan Renault dan Candle. Ya. Ada yang bukan orang Jawa tidak paham. Renault itu apa dalam bahasa Indonesia? Senang, suka, berkenan. Sehingga kalau Nabi itu tidak berkenan pada sesuatu, beliau Candle. Candle itu apa? Diam. Jadi Nabi itu kalau tidak berkenan pada sesuatu, beliau tidak ngendikan. Ngendikan apa ya? Hati itu kurang tekan itu loh, mau Nabi yang ngendikan. Nabi kalau tidak berkenan pada sesuatu, beliau diam, tidak bicara apapun. Nah, dari situ para sahabat itu tahu. Pirsa itu kan tahu. Para sahabat tahu kalau Nabi tidak sedang berkenan, sedang tidak berkenan. Nah, ini ya. Kemudian pertanyaan tadi, maktubun fil hikmah inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinah. Telah tertulis di dalam hikmah ya, dalam hikmah, dalam kata-kata bijak, bahwasanya inna minal haya'i waqaran, dari malu itu ada ketenangan, wa inna minal haya'i sakinah, dari malu itu ada ketentraman. Orang yang malu itu hatinya akan tenang. Orang yang malu hatinya akan tentram, tidak gelisah, tidak kemerungsung, tidak emosi. Hatinya akan nyaman. Tetapi ketika Busyair bin Ka'ab mengatakan itu kepada Imran bin Husain, Imran bin Husain lantas menyatakan, uhadditsuka an Rasulillah wa tuhadditsuni an sahifatika. Aku menceritakan bahwa malu itu tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan, khair.
Tetapi kenapa kamu malah menceritakannya dari catatanmu? Aku ceritakan ini dari Rasul. Tetapi kenapa kamu malah menceritakan itu dari catatanmu? Khair, sedangkan waqar, sakinah itu masuk dalam khair. Maka Nabi cukup mengatakan la al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Semua kebaikan akan didapat oleh sebab malu. Baik ketenangan hati, ketentraman jiwa, perkataan lembut, sikap ma'ruf, itu semuanya diperoleh, didapat karena malu. Penglihatan, melihat yang baik-baik, itu karena malu. Sehingga Nabi mengatakan, beliau bersabda, malu tidak mendatangkan kecuali hanya kebaikan, khair. Kenapa Busair bin Ka'ab malah menceritakan kepada Imran dari catatannya bahwa dari malu itu akan ada ketenangan, dari malu itu akan ada ketentraman. Berarti hanya dua itu. Sedangkan kalau dari Nabi, khair itu mencakup semua kebaikan. Ya, khair itu kebaikan baik dari tata lahir maupun tata batin. Jiwa raga itu baik. Nah kalau kita ditanya kaifa halukum, kaifa haluk, alhamdulillah ini bi khair. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah aku baik-baik. Khair di situ berarti menunjukkan baik fisiknya, baik hatinya. Khair itu kan sifat. Kalau sudah punya sifat khair, maka dia akan punya sikap ma'ruf. Khair dan ma'ruf itu diartikan sama, baik, namun itu beda. Sifat itu, khair itu sifat. Kalau seseorang melakukan sifat baik tersebut, maka dia berubah dari khair menjadi ma'ruf. Sehingga ma'ruf itu sikap. Bicara jujur, kejujuran. Ada orang yang bicara jujur, berarti dia telah bersikap ma'ruf. Jujur itu sifat kebaikan yang ditunjuk dengan kata khair, jujur. Ada orang yang berkata jujur, maka dia punya sikap ma'ruf, sikap yang baik. Sehingga khair itu mencakup semua kebaikan. Sifat kebaikan semua ada dalam kata khair itu. Makanya Imran bin Husain tadi menceritakan dari Nabi bahwa malu itu akan mendatangkan semua kebaikan, semua sifat baik itu akan datang sebab malu. Tapi Busair bin Ka'ab hanya menyebutkan dua. Malu hati akan tenang, malu hati akan tentram, hanya dua. Makanya ditanya oleh Imran bin Husain, oh haditsuka an Rasulillah, aku menceritakan ini bahwa malu itu tidak mendatangkan kecuali semua kebaikan, tapi kenapa kamu malah menceritakan dari catatanmu sendiri? Nah, meski demikian, apa yang dikatakan Busair bin Ka'ab tadi bisa kita rasakan. Kita malu, hati ini akan tenang. Kita malu, jiwa akan tentram. Malu berkata kotor, hati akan tenang karena tidak berkata kotor. Malu untuk misuh, hati akan tenang karena tidak jadi misuh.
Kalau kita misuh berkata kotor, hati tidak tentram. Kita tahu itu dosa, maka ada gejolak dalam hati. Kita mencaci maki seseorang, hati tidak akan tenang, karena tahu itu perangai kasar, tahu itu perbuatan dosa, sehingga hatinya gejolak, berdosa. Kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hati tidak tenang. Kenapa? Orang Islam kita, orang Islam dimanapun tahu, melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah itu satu perbuatan dosa. Maka ada perang batin dalam hatinya, gara-gara bicara kotor, gara-gara memfitnah, gara-gara mencuri, korupsi, menipu. Hatinya tidak tenang, merencanakan perbuatan jahat, makar dan selainnya. Hati tidak tenang karena tahu itu perbuatan kemaksiatan, tercela, kedurhakaan kepada Allah. Maka kelihatannya masih bernafas, masih hidup, namun hatinya jauh dari rasa tenang, jauh dari rasa tentram. Hanya gara-gara dia kehilangan rasa malu. Maka kalau ada orang yang mengumbar hal-hal negatif, membuka-buka aurat misalkan di medsos, kok sampai hatinya yo merasa tenang-tenang wae, ada yang salah dengan hati orang ini. Sudah tertutup rapat berarti, hatinya terkunci mati. Bukan Allah yang mengunci, dia sendiri yang telah mengunci mati hatinya. Sehingga kebenaran-kebenaran agama tidak bisa masuk. Nah, jadi kalau dari Nabi, malu itu mendatangkan khair. Khair itu semua sifat kebaikan, dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Nek boten ngandel, mulai hari ini nanti, detik ini, dengan jaga rasa malu kepada Allah ini dengan sebenar-benarnya, niscaya semua sifat kebaikan, mulai dari ujung rambut, penglihatan, lisan, tangan, kaki, kemaluan, isi perut, isi kepala, itu nanti akan berbuat yang baik-baik karena sebab malu. Sehingga tidak hanya dua tok, tidak hanya wakor dan sakinah saja, tidak hanya tenang dan tentram saja, semua sifat kebaikan yang dia lakukan dalam aktivitas hidup ini itu akan baik-baik semua, mendatangkan kebaikan. Makanya Nabi ngendika, al-haya la ya'ti illa bi khair, dengan menggunakan kata khair, itu mencakup semua sifat kebaikan. Satu kata, pendek, simple, namun maknanya sangat dalam. Itulah khair. Ya, ada lagi.